Ada dua tipe orang yang ada di dunia ini. Ada yang semakin familiar mereka akan semakin baik, memperlakukan orang yang mereka anggap dekat. Dan ada satu orang lagi yang semakin mereka familiar dengan seseorang, maka mereka akan semakin menyebalkan, semakin ngerasa bahwa mereka bisa diterima oleh orang-orang yang dia rasa dekat. Dan gue nganggap bahwa familiaritas ini sebagai racun kalau sekiranya kita tidak pergunakan dengan baik. Selamat datang di konten Menjadi Manusia, dan pada konten kali ini kita akan ngebahas tentang familiaritas. Familiaritas adalah perasaan di mana lu sudah terbiasa dan lu sudah tidak merasa asing terhadap suatu hal, suatu orang, suatu perasaan, suatu pikiran. Familiaritas itu didorong karena lu sudah sering kali melakukan, bertemu, berkomunikasi, memikirkan, dan merasakan suatu hal. Nah, berarti bisa kita luruskan bahwa familiaritas adalah rasa terbiasa untuk melakukan, merasakan, dan bla bla segala macam ya. Nah, seperti yang gue bilang, tadi tuh ada dua tipikal orang di dunia ini ya. Ada orang yang semakin familiar dengan seseorang, akan semakin ngerasa gue harus memperlakukan mereka lebih baik karena CS bro gitu kan. Ada orang yang ngerasa semakin familiar, semakin terbiasa dengan seseorang, malah ngerasa kayak tenang aja lah, dia pasti bakal maafin gue. Nah, kita akan bahas itu satu-satu dan kita mulai dari yang pertama dulu. Familiaritas yang dimana semakin lu dekat, ada rasa lu ngerasa bahwa lu harus memperlakukan orang ini lebih baik. Nah, dalam hubungan yang baik, terutama dalam lu berteman, lu berpasangan, familiaritas ini semakin tinggi intensitas lu berhubungan, berkomunikasi, bertemu gitu ya, dengan orang yang lu anggap dekat ini, maka akan terjalin empati. Empati adalah kemampuan lu untuk merasakan apa yang orang rasakan. Empati itu ada 3. Ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, atau gua itu kayak apa ya? Kayak fisik lah, kayak somatik ya, somatik bahasa lebih tepatnya. Nah, semakin lu intensitasnya tinggi dalam bertemu, berkomunikasi dengan seseorang, pasangan lu, temen lu, kalau memang mereka adalah tipikal orang yang familiaritas semakin harus ngerasa memperlakukan kalian lebih baik, adalah orang dengan kemampuan berempati yang baik artinya. Karena semakin lu dekat dengan seseorang, maka orang itu akan lebih paham terhadap cara pikir lu, cara perasaan lu, dan juga cara berperilaku lu. Dengan kondisi di mana orang ini ngerasa bahwa gue harus memperlakukan diri lu lebih baik, berarti dia mengenal lebih baik pikiran, perasaan, dan juga perilaku lu. Dalam lu melakukan sesuatu, dia paham dasarnya secara kognitif ya, itu dari mana. Perasaannya adalah gue tahu lu ngelakuin itu karena mungkin lu sedih, lu seneng, lu stres misalnya, lu cemas. Dan terakhir, somatik. Tentunya kelihatan lah pola perilakunya. Kalau orang yang dengan familiaritas tipe pertama ini ngerasa bahwa mereka harus memperlakukan orang yang anggap mereka dekat ini lebih baik, bukan hanya sebagai patokan bahwa mereka memiliki empati yang baik, tapi they are the good people. Mereka adalah orang yang baik, yang dimana they understand you that much, they understand your feeling so bad, sehingga mereka berpikir kalau lu sekiranya jatuh, depresi, stres, cemas, segala macam, yang dia pikirin adalah gimana caranya gue bantu dia untuk ngerasa lebih baik. So, sisi yang pertama memang sisi yang lebih baik. Kalau secara kasat mata ya, atau secara pikiran liar, memang yang pertama lebih baik. Tapi kita akan membahas juga yang tipe yang kedua. Familiaritas yang dimana semakin tinggi intensitas, semakin terbiasa dia dengan orang yang mereka anggap dekat ini, semakin menyebalkan. Semakin ngerasa bahwa ya gue bisa dimaafin lah sama dia, gue tahu sikapnya. Nah, yang tumbuh dari hubungan yang
terbiasa, tapi terbiasanya seakan-akan terasa seenaknya, itu bukan tumbuh empati, tapi tumbuh rasa familiaritas yang bukan didasarkan oleh empati, tapi didasarkan oleh ego. Karena banyak banget kasus, entah itu perselingkuhan, entah itu mereka ngerasa diguna-guna oleh cowoknya, pasangannya, teman-temannya gitu ya. Kalau orang yang terbiasa dengan seseorang dan ngerasa bisa dimaafkan, itu tuh landasannya adalah ego, karena mereka ngerasa bahwa saking sudah terbiasa dengan seseorang, berarti gue tahu kekuatan dia apa, kelemahan dia apa, sehingga gue manfaatkan kekuatannya, gue buang kelemahannya. Tapi di sisi lain, mereka yang terbiasa menjadi menyebalkan, itu bisa dilihat sebagai memang aslinya seperti itu. Memang dirinya yang sudah terbiasa dengan seseorang itu lebih ngerasa, oke, I feel safe untuk ngeluarin semua hal yang gue rasa gue perlu kasih tahu ke dia, ke orang yang mereka anggap dekat ini. Apakah secara pikiran liarnya mereka buruk? Buruk. Akan tapi ada plusnya juga. Plusnya adalah mereka lebih jujur, mereka lebih tidak berhati-hati, mereka lebih ceplas-ceplos, tapi ya minusnya lu dimanfaatin sih. Dan gue ada satu trik di mana gue rasa ini bisa menentukan lu punya hubungan yang mana. Kalau ada seseorang yang dia memperlakukan diri lu, nge-treat lu seburuk-buruknya yang lu pernah rasain, dan dia minta maaf bahwa ini adalah pertama kali gue ngelakuin itu, gue gak akan ngelakuinnya lagi. That is a fucking bullshit. That is the biggest bullshit ever. Kenapa? Karena it's a pattern of behavior. Kalau ada seseorang yang telah melakukan suatu hal dan mereka ngerasa, aduh aku minta maaf ya, aku gak akan ngelakuin lagi, that is a bullshit. Yang pertama adalah bukan hanya karena mereka tidak bisa mengubah perilaku secepat itu. Yang kedua adalah, kalau ada satu perilaku yang ngerasa mereka lakukan gitu ya, itu tuh berarti di dulu-dulunya itu sudah menjadi kebiasaan mereka gitu. Di zaman-zaman sebelum mereka bertemu dengan lu, mereka tuh udah pernah melakukan hal itu secara tidak sadar, cuman mereka tidak meminta maaf akan hal itu gitu. Jadi it's a behavior, itu tuh kebiasaan yang bisa terlihat banget gitu. Tentunya kalau semakin lu dekat dengan seseorang, lu akan tahu kalau dia udah pernah ngelakuin ini terus dia minta maaf, terus dia ngelakuin yang sama, kamu gak berubah, that's it. Karena gak gampang ubah perilaku, yang pertama. Yang kedua adalah karena it's a habit, itu adalah kebiasaan. So, mungkin kalau kalian lihat dari atau kalian dengar dari dua pembahasan ini, pasti kalian milih berteman dengan orang yang pertama kan. Orang yang semakin familiar, semakin ngerasa aku harus memperlakukan kamu lebih baik daripada yang kedua, yang menyebalkan ini. Tapi percayalah teman-teman, itu uniknya. That is the unique of human. Meskipun ini terkesan bukan hal yang harus digeneralisir ya, bukan hal yang umum kok, bukan yang harus bisa jadikan standar TikTok gitu kan. Babi. Persetan standar TikTok by the way. Meskipun ini bukan hal yang harus dijadikan standar, akan tapi ini tuh bisa dijadikan pertimbangan bagi kalian. Mana orang yang kalian harus dekat. Kalian lebih bisa memilih lingkungan kalian supaya kalian tidak jatuh ke dalam sebuah lingkungan yang dimana kalian ngerasa dimanfaatin, kalian ngerasa bahwa ini tuh bukan lingkungan yang tepat buat kalian, harusnya aku bisa berkembang lebih jauh supaya kalian gak nyesel berada di lingkungan pertemanan. Karena semakin kalian terjun ke lingkungan pertemanan, semakin kalian intensitas dalam berhubungan, bertemu, berkomunikasi tinggi, semakin susah kalian untuk keluar. Dan kalau sekiranya kalian ngerasa untuk keluar, keluar aja. Jangan ngerasa bahwa keluar dari lingkungan yang memang jelek itu gak ada pilihan untuk sehingga kamu milih untuk diam di situ. Enggak, percayalah. Keluar, it's okay. Akan ada lebih banyak teman yang bisa ngasih positif energi ke lu. Dan kalau sekiranya memang lu berada atau pernah bertemu dengan seseorang yang semakin familiaritas, semakin ngerasa
dia bisa dimaafin, semakin bisa dimanfaatin segala macem. Trust me guys, percaya atau enggak, the worth of ourselves so much bigger than our think. Harga diri kita tuh lebih tinggi dari apapun hal yang lu bisa bayangkan. Dan harga diri manusia, it's not that easy to actually crush. Gak gampang untuk dihancurkan semudah itu. So teman-teman, gue harap konten ini bermanfaat. Gue harap konten ini pun bisa dijadikan alat pertimbangan ya buat kalian dalam memilih pertemanan, pasangan. So ya, terima kasih banget yang udah nonton. Gue Rangga Susana, terima kasih and ciao.